Para bapak, para ibu jamaah, pengawasan ahad Senin dengan kula muliakan, marilah kita mengawali pada pertemuan malam ini dengan baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keberkahan dan rahmatnya. Ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa 'adbi sayyi'atal hasanatan tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang kula muliaken, para bapak, para ibu, anak-anakku, adik-adikku ingkang hadir wonten masjid menika, mugi-mugi kita sedaya termasuk kaulane Allah Ta'ala ingkang dalem menika pikantuk maghfirah saking Allah Ta'ala amarga saged kempal wonten majelis ingkang mubarak inggih menika majelis talabul ilmi kangge sareng-sareng kita belajar, kangge sareng-sareng kita mengatosi nasihat saking Allah Subhanahu wa taala lan nasihat saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kelawan nasihat menika dadosaken kita sedaya ingkang saged ngamalaken lan mugi-mugi pikantuk dening Allah taala sehingga termasuk hamba-Nya ingkang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, memang perintah takwa menika senantiasa nggih dipertahankan sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Taqwa haqqa tuqatih. Jadi takwa itu sudah sesungguhnya. Dan Kanjeng Nabi juga menegaskan takwa niku di mana saja. Ittaqillah haitsu ma kunta. Takwalah kamu sekalian kepada Allah ning ndi bae. Haitsu ma kunta. Wa adbi sayyi'atal hasanatun tamhuha. Lan ikutilah perbuatan sing jelek dengan perbuatan yang baik. Ketika kita berbuat jelek di mana, maka kita dianjurkan bahkan sangat diarahkan untuk mengikuti perbuatan yang baik alias bisa menutup perbuatan yang jelek dengan perbuatan yang baik. Mudah-mudahan dengan seperti itu kita senantiasa dijaga oleh Allah Ta'ala sehingga kita termasuk hamba yang takwa, dan takwa adalah yang mengantarkan keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh rahimakumullah, pada dalam nikah kita melanjutkan taklim pada malam hari ini tentang kembali bagaimana kaifiyatus shalah, bagaimana cara salat sallallahu alaihi wasallam Nabi beliau, yakni salat yang sering kita lakukan, dan mudah-mudahan dengan kita mempelajari nasihat beliau semakin gamblang, semakin mudah, dan semakin bisa kita amalkan. Bapak Ibu rahimakumullah, kita hari ini rupanya mungkin banyak sibukan ya, setelah berlomba-lomba nopo berjalan-jalan kegiatan nggih. Dan Agustusan macam-macam nggih, ono sing jalan sehat, ono sing lomba nggih, ono sing macam tasyakuran apa malih, ono sing makan gratis juga kayaknya malam ini nggih, atau yang berikutnya nggih.
Mudah-mudahan itu sebagai rasa syukur, yang mana rasa syukur itu adalah ibadah yang harus kita laksanakan. Nanging syukur itu tidak hanya mengucapkan kalimat alhamdulillah, tetapi juga diikuti dengan pengakuan bahwasanya nikmat itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengamalkan bahwasanya nikmat itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ahad kepengker ingkang sampun kawula sampai akan milih. Dan siapa yang mensyukur nikmat, maka Allah Subhanahu wa taala bisa atau menambah nikmat yang lain. Dan mudah-mudahan dengan mensyukuri nikmat itu Allah senantiasa menambah nikmat yang lain. Para rahimakumullah, sedikit ingin mengingatkan kembali pentingnya sholat itu. Mengapa kok sholat harus kita pelajari? Memang karena amalan sholat itu adalah termasuk amalan ingkang besok paling awal dihisab hitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ngendika an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu, wa in saluhat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasara, wa in taqasa min faridatihi syai'an qala rabbi azza wa jalla unduru hali abdi min tatawwu fayakmilu biha man taqasa minal faridah summa takunu sa'ira amalihi ala hada. Rasulullah bersabda, inna awalama temen perkara ingkang awal yuhasabu bil yaumal qiyamah, sing dihisab maring hamba pada hari kiamat, min amalihi saing amale hamba nika salatuhu, salatnya. Jadi besok perkara ingkang pertama kali dihisab ing ngatasi kawula, ing ngatasi hamba Allah taala niku pada hari kiamat adalah tentang amalnya, perihal salatnya. Nggih. Wa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Wa inna lam saluhat api apa amal salati, faqad aflaha, maka teman-teman beruntung. Wa anjaha lan sukses. Mila Bapak Ibu rahimakumullah, kita tidak jemu-jemu, kita ora bosen-bosen oleh mempelajari tentang sholatnya kita. Ini penting sekali, karena termasuk adalah amalan ingkang awal dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila amalan sholat itu baik, maka dia orang yang sukses, dia orang yang beruntung, orang yang bahagia. Wa in fasadatan lamun rusak apa amal sholat faqad khaba wa khasara, maka teman-teman rugi. Ya, rugi, khasara, rugi sama. Khoba, celaka dan rugi. Ya. Wa in taqasa min faridati, apabila ada kekurangan dari fardunya, sean sesuatu, qala rabbi azza wajal, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi kalau ada sholatnya itu, yang sholat wajib itu ada kekurangannya. Mungkin rukuke kurang khusyuk, napa malih sujud kurang sae, kurang tumakninah, bacaannya juga kadang kurang, khusyuknya kurang, niku maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ungduru hal li abdi min tatawu, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat, ya, wahai para malaikat, coba lihat hambaku, ungduru, lihatlah, hal li abdi, apakah bagi hamba itu ada sholat sunnahnya, banyak milu biha, yang bisa menyempurnakan kekurangan yang tadi, ya. Mantaqasa minal faridah, dari sesuatu yang kekurangan dari yang wajib. Jadi kalau ada sholat wajib itu ada tadi kekurangannya, ya, kalau mungkin rusak sedikit, sholat tidak khusyuk, ya, terganggu dan sebagainya, mengurangi kekhusyukan, maka lihatlah sholat sunnahnya itu, ya. Sering perhatikan, makanya kita juga kalau sudah melaksanakan sholat fardhu, sholat wajib, kita juga melaksanakan sholat sunnah. Sunnah ada yang mengikuti wajib, namanya sholat rawatib, Bapak Ibu. Nanti kami sampaikan ada beberapa tentang sholat rawatib yang nanti mudah-mudahan bisa diamalkan, ya. Kemudian summa takunu sa'iru amali, kemudian amalan itu semuanya seperti ini.
Ya, jadi kalau mau dihisab itu yang wajib dulu diperiksa. Wajib dulu yang diperiksa. Sholat wajib diperiksa dulu. Kalau ada kekurangannya bagaimana sholat sunnahnya? Gitu nggih. Pemwalih harta benda sing wajib dulu diperiksa napa? Zakat. Zakat itu pripun? Terus didelok bagaimana sedekahnya yang sunah-sunah. Diperiksa lagi hajinya ya wajib. Bagaimana umrohnya, bagaimana yang lainnya. Jadi yang dihitung itu ternyata kalau kita kiaskan dengan amalan menikah, amalannya wajib-wajib dulu yang diperiksa, baru setelah itu yang mengikuti yakni yang sunnah-sunnah. Okay. Nah ini Bapak Ibu rahimakumullah, amalan-amalan yang perlu kita perhatikan itu. Jadi kita itu harusnya memperhatikan yang wajib dulu, ya. Yang sunnah itu andai kata tidak dikerjakan tidak apa-apa, syukur-syukur bisa dikerjakan. Berarti yang wajib itu betul-betul harus diperhatikan. Bagaimana sholatnya yang baik, sholatnya yang wajib itu sudah komplit apa dereng. Biasanya itu yang nem gue sholatnya itu si bolong-bolong, okay? Biasanya sih bolong-bolong sholat subuh, sholatnya kebelandiran, gitu. Sholatnya kebelandiran, kok acara macam-macam dalu, gitu. Wayai jam 4:30 itu sudah harus bangun, ternyata bangun sampai jam 6 lebih. Terus kamu sudah jam 6 bangun, tidak sholat langsung raup apa mandi, langsung sarapan berangkat kerja. Itu bahaya itu, okay? Luar biasa. Nah ini juga harus kita pelajari. Kalau sholatnya tidak ada yang membangunkan, jam 6 baru bangun Bapak Ibu rahimakumullah, belum sholat subuh misalkan, jam 6 kok bangun, kerjakan sholat. Ampun ditinggal. Kecuali kalau ada yang membangunkan, mudah-mudahan bisa bangun. Nah, kalau tidak ada yang membangunkan, bangunnya kok beri, bangunnya jam 6 pagi. Bahkan jam 7 pagi lah. Jam 6 masih memungkinkan nggih. Jam 7 baru bangun, kerjakan sholat, jangan sampai ditinggal sama sekali. Ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, ruhi al-qalamu an salasatin. Ya, ada 3 perkara yang mana dianggap tidak penyelewengan, bukan merupakan satu pelanggaran dosa. Ruhi diangkat apa al-qalamu, catatan pelanggaran, an salasatin dari 3 perkara. Sing siji pertama inggih menika anin naimi hatta yastaiqidha. Wong sing turu sampai bangun. Sing pertama. Ini kalau orang tidur niki nggih orang kewajiban sholat, tapi nek pun bangun nggih wajib sholat mila. Kalau pas kebetulan tidak ada yang membangunkan, jam 7 baru bangun dari pagi hari, ya tetap harus sholat. Ampun celeng berangkat mawon, nggih. Dan Allah Maha tahu. Makanya kalau supaya tidak seperti itu sekarang kan nggih ngomong sewu, alat untuk membantu menggugah membangunnya kita gampang. Di antara nih saiki wonten apa niki? HP ini di setting, di style nggih. Gitu. Di program jam berapa? 3 misalkan jam 4 ya. Itu di dekat dengan tempat tidurnya, nanti kan jamnya akan bunyi itu. Nah, itu insya Allah. Tapi yang paling pokok, hatinya itu betul-betul pengen melaksanakan sholat. Jadi pengen pertama hatinya betul-betul kerenteknya pengen melaksanakan sholat. Insya Allah nanti bisa kelaksana. Tapi nek hatinya orang mantep pak ngelakoni sholat, walaupun ono jam beker sing gede yo tetep bae glambah turu terus. Nggih mboten? Niku ora nggih sing pertama aku Pak nganu tangi isuk jam 3 ya. Atine krentek mantep saya jam 3 harus bangun. Cara bagaimana? Setelkan dengan adanya jam beker atau namanya beker nggih. Jam dulu orang tua nyebutnya beker. Peninggalan orang kuno namanya beker. Sekarang jam dinding atau jam anu ya. Itu di setel. Insya Allah gampang. Allah memberikan kemudahan bagi orang yang mau melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Itu yang pertama, 3 perkara yang dimana nggih termasuk dimakfur dosanya. Ya, orang yang pertama orang yang tidur sampai dia bangun. Yang kedua adalah orang yang belum balik. Ya. Orang belum balik itu berarti nopo? Anak-anak nggih. Ya, anak-anak. Jadi hatta yahtalima, sampai dia balik. Anisabiyi hatta yahtalima, bocah-bocah ya itu belum balik sampai dia itu nanti balik baru terkena kewajiban melaksanakan perintah. Mila anak-anak ya, ini anak-anak perempuan, ada anak laki-laki, ada yang kecil-kecil ini itu ditanya, jenengan tanya sama lare terus ngerti balik durung gitu ya. Sini-sini harus balik ini pun anak lare-lare nggih sing jalur misalnya harus mimpi ya. Kalau usia kadang-kadang benten-benten nggih. Kalau yang putri itu lebih apa nih kasih nggih itu putra lebih terlambat ya. Nah, ciri-cirinya napa? Kalau putra mimpi basah gitu. Gitu. Kalau yang putri apa? Pun haidnya pun mulai. Nah, jadi orang tua harus ngerti tentang keadaan anaknya, pun diam saja. Ya, apalagi mensewu lari-larinya tidak belajar di TPQ mungkin, ya, tidak di madrasah diniyah, di sekolah umum itu kadang-kadang mensewu untuk masalah yang mendadak itu sok buatan tersampai. Milo kita sebagai orang tua ya, kalau tahu tentang bagaimana cara meneliti keadaan lari-lari sing udah masane haid putrinya gitu kan. Ataupun bagi yang lari jalan ditanyakan sudah mimpi basah belum. Nah gitu. Kadang-kadang kan boten ngertos ya, wayahe salat durung salat masalahnya nopo belum ngertos padahal wis haid, padahal wis mimpi basah niki. Nah, berarti kewajiban orang tua mengingatkan, tanya seperti itu. Kemudian yang nomor 3 anil majnuni hatta ya, yang orang yang gila sampai dia itu sehat kembali ya, orang yang gila sampai sehat kembali. Oleh karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, orang gila kuwi ora ana kewajiban nglakoni perintah Allah taala, salat ya ora apalagi puasa ya ora. Jadi kalau ada orang gila ya kan puasa ya ndak usah dipaksakan ya. Orang gila niku nggih ora ana kewajiban melaksanakan ibadah kepada Allah taala. Tapi besok kalau sudah waras kembali akan ditanya ya. Tapi kadang-kadang sewu orang gila itu sing ora bisa ditinggal tuh tentu makan nggih. Makan itu sudah masalah napa niku adalah naluri ciri-ciri kehidupan niku nggih. Lapar terus akhirnya makan. Nggih. Tapi ajibe setunggal malih niki rokok. Kula nate resani mangkate njing-njing kowe nggih. Ning pating pundi niku waktu jadi anak tunggal nggih rokok nikmat sekali pakai ning ligo iki selana ning ya sekilingan rokok tapi salat mboten kelingan tadi. Ya niku luar biasa. Bapak Ibu rahimakumullah, makaten sebagai awalan untuk mengingatkan tentang bagaimana pentingnya kita membahas tentang sholat, sehingga mudah-mudahan dengan membahas sholat ini kita senantiasa lebih sempurna sholat kita, khusyuan kita, ditambah dengan kita melaksanakan sholat sunnah yang lain. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, ini ada beberapa sholat sunnah rawatib yang mengikuti sholat yang wajib kami sampaikan. Ini ada qobliyah dan ba'diyah ya. Jadi sunnah qobliyah itu sunnah yang dikerjakan sebelum sholat wajib. Sholat sunnah yang dikerjakan sebelum sholat wajib. Jadi
Pertama di sini sholat sunnah qobliyah sebelum subuh. Ya, sholat sunnah qobliyah sebelum subuh, ya ini 2 rakaat. Jadi kita kalau akan melaksanakan sholat subuh, laksanakan dulu sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Maksudnya apa? Setelah adzan, setelah adzan kan ada waktu menunggu jeda, gitu. Sebelum sholat subuh kita laksanakan sholat 2 rakaat, itu namanya apa? Qobliyah, rawatib qobliyah. Jadi menjelang sholat subuh, setelah adzan subuh, sebelum sholat subuh dilaksanakan qobliyah 2 rakaat, itu. Kemudian sholat zuhur ini juga ada ketentuannya, ada 2 hadis. Sebelum sholat fardu zuhur, 2 rakaat ada, kemudian yang 4 rakaat juga ada. Boleh dikerjakan 2 rakaat atau 4 rakaat. Ini sebelum sholat zuhur. Jadi setelah adzan, kemudian sebelum sholat zuhur laksanakan sholat sunnah 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh. Dan juga setelah zuhur namanya ba'diyah, itu bisa dilaksanakan sholat sunnah 4 rakaat. Ini yang lebih jelas, 4 rakaat biasa dilaksanakan 2 rakaat 2 rakaat. Jadi kalau zuhur qobliyahnya ada, ba'diyahnya ada. Kemudian sholat asar. Sholat asar ini adanya sholat qobliyah saja. Qobliyah berarti sebelum sholat asar. Setelah adzan asar laksanakan sholat sunnah. Nah, di sini keterangannya bisa 4 rakaat, bisa 2 rakaat. Ini sebelum sholat asar, seperti itu. Kemudian ba'diyahnya tidak ada nih asar, ba'diyahnya tidak ada. Tadi juga subuh juga ba'diyahnya tidak ada. Kemudian sholat maghrib. Nah, maghrib ini berarti qobliyah sudah masuk adzan maghrib. Kemudian sebelum melaksanakan sholat maghrib ada sholat sunnah namanya qobliyah. Ini 2 rakaat. Ya, itu. Kemudian yang ba'diyah setelah sholat maghrib juga 2 rakaat. Ya. Ini jadwalnya secara umum, akan nanti kita sampaikan hadisnya. Dan yang kelima adalah sholat qobliyah isya 2 rakaat, kemudian ba'diyahnya 2 rakaat. Jadi beberapa keterangan, baik kita baca tentang hadis-hadis yang terkait dengan qobliyah dan ba'diyah. Ya. Yang pertama, an Ummi Habibah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla fi yaumin wa lailatin isnata asyarata raqatan bunya lahu baitun fil jannah arba'an qabla az-zuhri wa raq'ataini ba'daha wa raq'ataini ba'dal maghrib wa raq'ataini ba'dal isya wa raq'ataini qabla shalatil fajr. Ini dari Ummu Habibah. Dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, man sholla fi yaumi wa lailatin, sapa wonge sing salat ing dalem sewengi semalam isna ta asyarata rolas apane rakaatan 12 rakaat bunia din bangunake lahu maring wong mau kuwi mau apa sing bangun baitun suatu rumah fil jannah ing dalam surga. Jadi barang siapa yang sehari semalam melaksanakan 12 rakaat, ya, maka besok akan dibangunkan rumah di surga. Iki kabar mekaten. Padahal nek tiap hari koyo ngene berarti omahe akeh besok tuh. Kalau di sini rumahnya setunggal, aja khawatir besok rumahnya kata. Karena ini redaksinya setiap kali 12 rakaat sehari semalam, ya, Allah akan membangunkan rumahnya di surga, luar biasa. Ya. Dengan rincian mekaten.
Ya, arba'an qabla zuhri. 4 rakaat ini sing di luar salat wajib nggih, salat fardu nggih. 4 rakaat sadurunge salat zuhur Bapak. Ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nggih. Wa rakaataini ba'da, tapi ada riwayat begini lebih lanjut 2 rakaat setelah zuhur. Setelah salat zuhur ba'daha. Nanti hadis yang lain ya, 2 rakaat setelahnya lagi ada lagi. Lihat. Wa rakaataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib. Jadi kalau setelah kita salat maghrib itu ampun dilewati betul saja, kita melaksanakan sholat sunnah. Karena setelah wajib namanya ba'diyah. Ba'diyah itu ba'da. Ba'da ini setelah. Kalau sebelum namanya qablah. Jadi qabliyah. Oke, qabliyah. Ya. Wa rakaataini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya. Jadi nanti kita setelah sholat isya sangat-sangat disunahkan untuk melaksanakan 2 rakaat ya. Wa rakaataini qabla sholatil fajr kalimatnya, dan 2 rakaat sebelum sholat fajar. Sholat fajar itu ya sholat subuh. Ya. Seperti itu. Nah, ini hadis riwayat Imam Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih wa rawahu Muslim mukhtasharan. Ya. Hadis ini riwayat Imam Tirmidzi dan beliau berkata hadis ini hasan sahih, dan juga Imam Muslim meriwayatkan secara ringkas hadis ini. Ini yang pertama, keterangan mekaten. Wa fi hadhihi riwayatin bayanun wa tafsilun li sanatai asrata rakaatan allati ujmilat fi riwayatin Muslim sabiqah. Intinya sama nggih. Ini adalah riwayat yang menerangkan rincian 12 rakaat yang ya dikumpulkan jadi satu dalam riwayat Imam Muslim yang terlewat. Yang nomor 2, An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala sholaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam raka'atin qabla zuhri wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'dal jum'ah wa raka'ataini ba'dal maghrib wa raka'ataini ba'dal isya. Ini riwayat yang lain dikatakan dari Ibnu Umar, ia berkata saya sholat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya. Nah, ini 2 riwayat ya. Ada yang menerangkan ini riwayat kedua dari Ibnu Umar 2 rakaat setelah zuhur. Nggih. Tadi riwayat Ummu Habibah nggih 4 rakaat sebelum zuhur. Boleh dipakai semua? Boleh. Salah satu boleh 4, boleh 2. Ya, gitu. Wa raka'ataini ba'da. Wa raka'ataini ba'dal Jumat, dan 2 rakaat setelah salat Jumat. Nggih. 2 rakaat setelah Jumat. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib. Oke. Jadi kita alhamdulillah sudah melaksanakan salat maghrib. Kita tambahi dengan salat ba'diyah setelah maghrib. Wa raka'ataini ba'dal isya, dan makin 2 rakaat setelah salat isya. Ini informasi beberapa hadis. Kemudian hadis yang ketiga, An Abdullah ibni Mughaffal radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah SAW baina kulli azanaini salatul. Di antara ya, setiap kali di antara 2 azan ini ada salat. Azan itu maksudnya apa? Azan pertama, kemudian kok sebelum qomat ini ada salat sunnah. Pertama azan. Nanti ketika itu ada qomat. Ini namanya azan loh nih. Sama-sama azan. Yang satu untuk memanggil sholat, kalau ini siap-siap untuk melaksanakan sholat. Ya, ini antara azan dan iqamah lah gitu nggih. Itu ada sholatun, ada sholat. Kata Nabi sampai berkata 3 kali, baina kulli azanaini sholatun. Baina kulli azanaini sholatun. Qala fis salisa liman syaa. Bagi siapa yang menginginkan. Nabi mengatakan di antara 2 azan, yaitu antara azan dan iqamah itu ana sholat sebanyak 3 kali. Liman syaa, bagi wong sing kersa, sing gelem. Berarti tidak memaksa bagi sing gelem. Liman syaa. Hadis niki diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, gitu nggih. Kemudian yang keempat, kembali dari hadis Ummu Habibah radhiyallahu anha, qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man hafadha ala 4 raka'atin
qabla zuhri wa 4 rakaatin ba'daha haramahu wa 'alan nar niki ya. Barang siapa, kata Ummu Habibah, Rasulullah bersabda, barang siapa yang hafal menjaga 4 rakaat sebelum zuhur, nggih. Kemudian 4 rakaat setelah zuhur. Nah, dari riwayat ada yang sebelum, ada yang sesudah, sama-sama 4. Monggo mau mengamalkan 4 boleh, mengamalkan 2 boleh, Maka kata Nabi, haramahu wa 'alan nar. Allah akan haramkan atasnya masuk neraka Allah. Jadi jalan menuju surga itu diberikan selebar-lebarnya. Disampaikan oleh beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagai panutan kita, informasinya wis dibocorke, gitu kan? Sapa wong sing nggih menjaga hafazah, njaga langgengake ing ngatasé 4 rakaat sak durunge zuhur lan 4 rakaat sakwise salat zuhur, maka Allah haramkan atasnya neraka. Subhanallah. Ya, luar biasa. Jadi amalannya itu wis kaya kuwi iso nikmat nggih. Ya. Boleh 4 setelah sebelum dan sesudah. Monggo ya. Padahal memang sing kerjane kantor atau sibuk nggih. Ya wis jenenge perintah sunnah niku nggih. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amatukum mastata'tum, ya. Apa yang saya perintahkan, apa yang saya perintahkan atas kalian, maka kerjakan semampunya. Ini prinsipnya gitu. Wa ma nahaitukum anhu fantahu. Barang siapa yang saya larang, maka tinggalkan. Mampu ra mampu kok ditinggalkan. Ini bedanya kalau perintah itu berarti dikerjakan semampunya, tapi kalau larangan apa? Mampu ra mampu ditinggalkan. Kan gitu. Termasuk niki perintah salat sunah rawatib, berarti yen ora iso 4 rakaat ya 2 rakaat. Ya, idealnya mekaten. Tapi benar-benar bisa mengamalkan. Dan hadis yang kelima, An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rahimahu wa amron salat qabla asri arba'an nulani lagi ya. Oke, jarang didengar, tapi ada ternyata niki ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, Allah Subhanahu wa taala menyayangi seseorang yang salat qabla asar, sebelum asar 4 rakaat. Oke, hadisnya dari riwayat Abu Dawud At-Tirmidzi wa qala hadisun hasan, hadisnya hasan. Nah, jarang mendengar Pak. Tapi wonten ini. Nggih, itu. Jadi 4 rakaat sebelum salat asar, nggih. Ya, ini beberapa tentang salat yang mengikuti salat sunnah yang mengikuti wajib, beberapa riwayat mengatakan bahwa alam misal ya, mudah-mudahan amalan-amalan itu bisa diamalkan oleh kita ya, yang kita mampu. Bapak Ibu rahimakumullah, kita melanjutkan daripada kaifiyatus shalah, bagaimana tata cara salatnya setiap hari yang kita lakukan. Malam ini sampai kepada mungkin sedikit mengulang, bangun dari ruku yang namanya apa? I'tidal. Kita mengucapkan apa? Sami Allahu liman hamidah. Di dalam doa ketika i'tidal itu doanya mboten setunggal tok, nggih, wonten sekawan doanya. Mudah-mudahan salah satu dihafalkan, nggih. Satu di antaranya doanya Rabbana lakal hamdu. Ya, Rabbana lakal hamdu atau Rabbana wa lakal hamdu. Ini yang pertama. Jadi doanya bisa dibaca ini, monggo ya. Yang kedua, Allahumma Rabbana wa lakal hamdu atau Allahumma Rabbana lakal hamdu. Sama, hampir sama, tapi di sini ada kalimat Allahumma. Kalimatnya di depannya ada Allahumma. Kemudian yang ketiga, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ini doa yang ketiga, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih.
Atau yang keempat, Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wal ard wa ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ini doa yang keempat ya. Yang artinya ini okay. Rabbana, wahai Tuhan kami, walakal hamdu, bagi Engkau segala puji, mil'us samawati wal ard, sepenuh langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan juga sepenuh antara langit dan bumi, wa mil'u ma syi'ta, dan sepenuh apa yang Kau hendaki, sesuatu yang Kau hendaki setelah itu. Ini doa yang keempat ketika kita i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Boleh membaca Rabbana walakal hamd, atau lagi Rabbana walakal hamd, atau yang lain Rabbana Allahumma Rabbana walakal hamdu, atau yang baca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ya, isu itu. Nah, ini beberapa doa ketika kita i'tidal. Ketika i'tidal, masyaallah Bapak Ibu rahmatullah, bacaan apa ini, gerakannya adalah mengangkat tangan ya. Setelah lurus baru membaca doa ini, Rabbana walakal hamdu, atau Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, bisa, ataupun Allahumma Rabbana walakal hamdu, atau yang keempat Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wal ard wa mil'u bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ya, monggo yang bisa dihafalkan. Kira-kira jenengan kita biasanya salah satu part nih yang bisa dibaca, monggo. Ini sebagai pengetahuan, syukur-syukur saged maca semuanya. Ya. Apalagi tunggal ya ora apa-apa. Nggih, daripada maca pun orang nasi kembar dari hadis Nabi, kira nyalahi, nah bahaya nih nggih. Nah, bahwa alam bisawab makaten untuk sementara yang kami sampaikan, insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan melanjutkan kaifiyah. Sekali lagi kaifiyah ini belum rampung kecuali sampai salam. Nah, ini kan belum sampai salam ini nggih. Sik ruku, gitu. Nah, insyaallah itu. Dan nanti itu insyaallah akan dilanjutkan kepada tentang thaharah ya. Thaharah bagaimana bersuci ketika akan melaksanakan sholat, yaitu berwudu. Bukan hanya berwudu, bersuci supaya badan kita, pakaian kita itu betul-betul bersih sesuai dengan ketentuan syariat, supaya tidak tempat yang kena najis, yang kotor, yang mana ini sebagai rukun syarat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin makatan sementara ingin kami sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Ya, kita bertemu pada minggu yang akan datang. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.